Hari ini alhamdulillah kita berada di Jumat pertama bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Kurang lebih 10 hari kemarin baru saja kita merayakan hari peringatan Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu poinnya, momentumnya. Yang kedua, momentum yang akan kita hadapi sebentar lagi 3 pekan dari sekarang adalah Ramadan 1445 Hijriah. Hadirin, karenanya maka khotib ingin rangkai 2 momentum ini dalam satu tema yang diangkat melalui khutbah singkat hari ini. Dihubungkan dengan ilmu pengetahuan. Kita semua warga SMA 6 adalah bagian darinya. Karenanya temanya adalah inspirasi motivasi Isra Mi'raj di bulan Rajab dan nuzulul Quran di bulan Ramadan untuk ilmu pengetahuan. Sekali lagi, inspirasi motivasi Isra Mi'raj di bulan Rajab dan nuzulul Quran di bulan Ramadan untuk motivasi untuk ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, ada 3 poin yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah tentang Isra Mi'rajnya terlebih dahulu. Baru kemudian yang kedua Al-Quran, yang ketiga lalu apa motivasi inspirasi yang kita dapatkan dari Al-Quran itu. Yang pertama, kita masuk bagian yang pertama. Hadirin, banyak khatib, dai, penceramah yang menyampaikan hikmah Isra Mi'raj dalam perspektif imani, keimanan. Selesai tentu. Kita semua meyakini bagaimana Nabi SAW pada masanya dulu pernah melaksanakan Isra Mi'raj itu. Biruhihi wa jasadihi, bahkan ruh dan jasadnya sekaligus. Tapi hadirin, hari ini kita perlu pendekatan yang berbeda untuk menjelaskan kepada anak-anak muda yang haus ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana mungkin Nabi bisa menembus Sidratul Muntaha, melampaui langit yang ke-7 hanya dalam waktu 1 malam saja. Hadirin, maka kita perlu pendekatan dengan ilmu pengetahuan, pendekatan sains. Bagaimana kita bisa memahami ilmu Isra Mi'raj itu dengan pendekatan sains? Kata kuncinya adalah cahaya. Kata kuncinya cahaya. Apa cahaya yang dimaksud? 3. Pertama, Nabi tidak berjalan sendiri, tapi Nabi mengendarai kendaraan namanya buraq. Buraq itu al-barq. Al-barq itu adalah kilat. Kilat itu cahaya. Yakadul barqu yakhtafu absarakum kullama adha'a lahum mashaw fi wa idza azama 'alaihim qamu. Al-Baqarah awal ada terbaca al-barq. Yang kedua adalah Nabi tidak berjalan sendiri. Nabi diiringi oleh malaikat yang paling kuat, paling luar biasa, Sayyidul Malaikat, yakni malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat tercipta dari cahaya, 2 cahaya. Yang ketiga, baginda Nabi Muhammad SAW sendiri. Benar, sebagai makhluk biologis memang baginda Nabi adalah sama dengan kita. Qul innani ana basyarum mislukum, katakan ya Rasulullah, aku makhluk biologis seperti kalian. Yuha ilayya, cuma bedanya aku mendapatkan wahyu saja. Hadirin, sebagai makhluk biologis Nabi enggak mungkin melampaui kecepatan cahaya, terbang melampaui kecepatan cahaya. Tapi ada dimensi lain dari manusia. Satu, dimensi basyariyah, makhluk biologis. Ada dimensi yang kedua adalah insaniyah. Manusia itu basyar sekaligus insan. Dimensinya adalah dimensi spiritual. Hadirin, Nabi SAW pada dimensi insaniyah, spiritual adalah anta nurun fawqa nur. Bahasa Al-Barzanji adalah anta nurun fawqa nur. Nabi SAW adalah cahaya di atas cahaya. Kalau kita nanti belajar di masa kuliah nanti, ada belajar filsafat Islam, kita akan ketemu dengan teori emanasinya Ibnu Sina. Nanti kita belajar tentang cahaya, bagaimana alam tercipta ini dari pancaran nur Allah Subhanahu wa taala melalui nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, tidak panjang waktu kita, poinnya adalah cahaya. Hadirin, cahaya adalah makhluk Allah di alam semesta ini yang paling cepat yang sampai hari ini 2024 diketahui oleh manusia. Berapa kecepatan cahaya? Kecepatan cahaya itu 300 juta meter alias 300.000 kilometer per detik. Berapa itu 300.000 kilometer itu kira-kira jaraknya? Sederhananya adalah jarak bumi ke bulan. Bulan itu 384.000 kilometer. Jadi kalau hitungannya cahaya, bumi ke bulan cuma 1 detik saja. Hadirin, kecepatannya luar biasa. Dari sini kemudian kita bisa mengurai, karena Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat Isra Mi'raj dengan kecepatan cahaya, maka Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa 500 kilo hanya 0,000 sekian detik saja. Hadirin, tapi sayangnya ternyata hari ini dengan pendekatan ilmu pengetahuan modern, kita hari ini tahu bahwa ternyata alam semesta ini meskipun dengan kecepatan cahaya masih butuh waktu yang amat sangat luar biasa, jauh panjangnya, lamanya, untuk bisa menembus angkasa dari ujung kanan ke ujung kirinya yang sudah diketahui oleh manusia hari ini. Kita butuh waktu 93 miliar tahun meskipun dengan kecepatan cahaya. Jadi kalau Nabi hanya bergerak semalam, kecepatan cahaya sekalipun belum kemana-mana. Khatib mengukur, hadirin, kecepatan Nabi kalaupun kecepatan cahaya dalam satu malam, itu pun sudah satu malam, cuma sepertiga malam, 4 jam. Paling lama setengah malam 6 jam. Itu baru nyampe Pluto. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus sampai Pluto ujungnya, itulah kecepatan yang ditempuh oleh cahaya selama 4-6 jam. Persisnya 5,5 jam. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau Nabi bergerak dalam satu malam hanya sepertiga malam atau setengah malam, itu baru sampai Pluto hitungan kalkulasinya, meskipun dengan kecepatan cahaya. Hadirin, lalu bagaimana kita bisa memahami bahwa Nabi sampai ke Sidratul Muntaha melewati langit yang ketujuh? Ada relativitas waktu dalam Al-Quran. Di mana itu ada 2 surah. Yang pertama As-Sajdah, ayatnya ayat yang kelima. Yang kedua adalah Al-Ma'arij, ayatnya ayat yang keempat. Di surah As-Sajdah ayat yang kelima Allah menyatakan bahwa kecepatan malaikat tidak 1:1 dengan manusia. Satu harinya malaikat setara dengan 1000 tahunnya manusia. Yudabbirul amra ila minal ardi ila samai thumma ya'ruju ilaihi. Yudabbirul amra minas samai ila ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Perhitungan waktunya malaikat itu 1:1000. Lalu khatib mencari tahu berapa 1:1000-nya malaikat itu. Ternyata kalaupun kali 1000, maka jarak yang ditempuh hanyalah matahari Pluto kali 1000. Belum kemana-mana, hadirin, ternyata kalau diukur dengan luasnya alam semesta. Hadirin, ternyata galaksi Bima Sakti kita ini besarnya, luasnya seluas 100.000 miliar tahun dengan kecepatan cahaya. Maaf, besarnya butuh waktu 100.000 tahun kecepatan cahaya, bukan miliar. 100.000 tahun kecepatan cahaya butuh waktunya. Jadi kalaupun dikali 1000 ternyata belum kemana-mana. Khatib kemudian mengkalkulasi lagi, mencari tahu yang lain. Ada di ayat yang kedua surahnya Al-Ma'arij, ayat yang keempat. Ta'rujul malaikatu ruhu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sana. Malaikat dan Ruhul Qudus, malaikat Jibril itu terbang ke langit Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu harinya mereka setara dengan 50.000 tahunnya kita. Khatib kemudian menghitung 50.000 kali 300.000 kilometer per detiknya, kali 60 detik, kali 60 menit, kali 24 jam, kali 6 jam. Ternyata belum ada apa-apanya. Luasnya galaksi yang kita punya, galaksi Bima Sakti ini, butuh waktu 100.000 tahun untuk bisa menempuhnya. Sementara malaikat hanya 50.000 tahun, setengahnya saja. Kalau nabinya bergerak sehari, setengahnya galaksi Bima Sakti. Kalau setengah hari, dari maghrib sampai subuh misalnya, berarti 1/4-nya galaksi. Kalau cuma setengah malam, berarti 1/8-nya galaksi. Itulah jarak yang bisa ditempuh oleh Nabi SAW dengan kecepatan cahaya sekalipun dalam waktu 6 jam, meskipun dikali 50.000 kali lipatnya. Hadirin, lalu bagaimana hasilnya? Hasilnya adalah meskipun dengan kecepatan cahaya kali 50.000 tahunnya manusia, ternyata belum kemana-mana. Hanya 1/8 dari galaksi Bima Sakti. Sementara galaksi Bima Sakti ini hanyalah satu di antara miliaran galaksi di alam semesta ini. Lalu apa kesimpulannya? Kesimpulannya, hadirin, dengan pendekatan ilmu pengetahuan kita tidak mungkin memahami Isra Mi'raj itu. Lalu kenapa Allah Isra Mi'rajkan baginda Nabi SAW? Ada 2 kata kunci di 2 ayat yang berbeda, Isra maupun Mi'raj. Mi'rajnya adalah di surah Al-Isra 17 ayat yang pertama. Linuriyahu min ayatina.
Allah menyatakan agar kami pertontonkan kepada Nabi sebagian kecil saja dari ayat-ayat kami. Tidak harus sampai ujung jagat raya, tidak. Cukup Allah angkat baginda Nabi untuk menyaksikan betapa luasnya alam semesta ini, untuk menyaksikan betapa besarnya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala ini. Demikian halnya dengan di surah An-Najm, yang inspirasinya dari surah An-Najm ini adalah bahwa Nabi SAW pernah menyaksikan malaikat Jibril, wali yang lain, dalam wujud yang asli di Sidratil Muntaha. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubro, ayat yang ke-18. Baginda Nabi telah melihat ayat sebagian kecil saja ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat hebat, luar biasa alam semesta ini. Alhamdulillah, ini Isra Mi'raj dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Allah tunjukkan kepada Nabi SAW sebagian kecil dari luasnya alam semesta ini, agar kemudian baginda Nabi benar-benar bisa menyaksikan betapa dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang pertama. Hadirin, lalu apa hubungannya dengan yang kedua, yakni nuzulul Quran di bulan suci Ramadan? Hadirin, ayat pertama yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro itu amat sangat inspiratif. Allah memilih redaksi pertama, kata pertama, ayat pertamanya bunyinya Iqra, bacalah. Dulu kita memahaminya kata Iqra itu hanya sekedar baca. Hari ini silakan bedah tafsirnya. Qara'a itu bukan membaca makna awalnya. Qara'a itu makna awalnya adalah mengumpulkan. Kalau membaca namanya tilawah, talayasul tilawatan, itu membaca teks. Kalau qara'a artinya mengumpulkan, berarti yang dibaca bukan hanya teks tapi juga konteksnya. Bukan hanya yang tersurat tapi juga yang tersirat. Bukan hanya ilmu agama tapi juga alam semesta. Ini bagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab maka dalam disiplin ilmu pengetahuan, penelitian itu bahasa Arabnya istiqra. Itulah penelitian. Hadirin, maka Iqra itu perintah untuk kita umat Islam yang punya Al-Quran untuk mengkaji, menggali ilmu pengetahuan dan teknologi sedalam-dalamnya. Termasuk bidang-bidang yang bukan ilmu agama, termasuk itu Iqra. Yang dahsyatnya Iqra-nya 2 kali diulang, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Dahsyatnya lagi ada 2 kata yang ada kata-kata yang kedua yang diulang 2 kali. Setelah Iqra, baca, belajar, 'allama, ajarkan. Alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. 2 kali kata 'allama. Kalau panjang waktunya kita bisa bedah, ini luar biasa inspirasinya dari Al-Quran. Ayat yang pertama, 5 ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada baginda Nabi SAW cukup menjadi motivasi untuk kita semua umat Islam untuk menjadi pembelajar, orang-orang yang cinta ilmu pengetahuan dan teknologi. Hadirin, bagian ketiga penutupnya adalah kita hari ini yang pakai kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013, pelajaran agama Islamnya sama. Ada satu tema tentang motivasi untuk meraih ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulumnya kurikulum Merdeka, kurikulum 2013 semester 1 kelas 12. Ada diajarkan surah Ali Imran surah ketiga 190 191. Kalau kurikulumnya Merdeka semester 1 kelasnya kelas 11. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang cerdas menggunakan akalnya. Siapa yang cerdas itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ada 2 kriterianya. Yang pertama adalah orang yang senantiasa zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi, berdiri, duduk maupun berbaring. Tapi tidak berhenti di situ. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yang kedua, berfikir tentang alam semesta, penciptaan langit dan bumi. Zikir kepada Allah pakai ilmu, ilmunya ilmu agama. Untuk fikir penciptaan alam semesta pakai ilmu. Ilmunya adalah ilmu fisika, kimia, biologi, matematika dan ilmu eksakta yang lainnya. Maka hadirin, Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk belajar semua ilmu pengetahuan dan teknologi. Hadirin, ini luar biasa inspirasi, motivasi untuk kita semua. Dari Isra Mi'raj menuju nuzulul Quran di bulan suci Ramadan, memotivasi kita umat Islam untuk cinta ilmu pengetahuan dan teknologi. Mudah-mudahan dengan menyadari ini, kita kemudian bisa menanggapi, merespon tantangan Al-Quran. Ya ma'asyara jinni wal ins, wahai sekalian jin dan manusia, in istata'tum an tanfudhu min aqwalis samawati wal ard fanfudhu. Kalau kalian hendak menembus angkasa maka tembuslah. La tanfudhuna illa bisultan. Itu angkasa tidak bisa ditembus kecuali dengan kekuatan. Kekuatan apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga
anak-anak hebat di SMA Negeri 4, di SMA Negeri 6 Jakarta ini nanti akan bisa menjadi orang-orang yang hebat, yang akan membawa, yang cinta ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian membawa kemajuan untuk bangsa dan negaranya di masa depan. Kalianlah yang akan menentukan masa depan Indonesia di tahun emasnya nanti, 20 sekian tahun kemudian, 2045. Mudah-mudahan kita punya harapan dari generasi ini yang hebat-hebat ini, lahir di 6 ini, lahir kemudian pemimpin-pemimpin bangsa yang akan membawa kemajuan untuk bangsa negaranya di masa depan. Amin ya Allah rabbal alamin.